tumbuh, berkembang, dan memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Ya. Maka kami berharap agar teman-teman bisa saling support. Hanya 3 jam sampai 4 jam tidur di malam. Memang untuk jadi pengusaha itu tidak mudah, perjuangannya juga luar biasa, maka tidak banyak orang bisa mampu menjalani sebagai pengusaha. Beda. Alhamdulillah, anugerah Prima Motor sudah melewati masa usia 20 tahun. Anugerah Variasi sudah mencapai usia 16 tahun. Anugerah Swalayan sudah mencapai usia 15 tahun. It's Express Laundry mencapai usia 1 tahun. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya, keluarga Anugerah. Ternyata tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Bulan ini kita memecahkan rekor pencapaian selama kita berdiri. Tentu ini berkat kerja keras rekan-rekan semuanya. Adapun program di bengkel Anugerah Prima Motor tidak semata-mata kita hanya berpikir tentang dunia, tetapi kami juga memikirkan bagaimana agar kita bisa sukses di dunia dan kita juga bisa sukses di akhirat bersama-sama. Salah satunya adalah program sholat malam buat para leader. Setiap jam 3 kita coba bangunkan. Program berikutnya yang tidak kalah hebat adalah sholat subuh ataupun absen sholat subuh. Apapun gambar ikon yang Anda kirim menunjukkan bahwa menjadi acuan kita untuk melakukan muhasabah ataupun evaluasi, untuk kita belajar menghisap diri sendiri sebelum nanti kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin buat rekan-rekan pernah mendaki gunung yang paling tinggi. Mungkin buat rekan-rekan pernah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tetapi terkadang jarak 100 meter kita sangat berat untuk menuju masjid, terutama di saat subuh. Maka kami berharap agar para pasangan selalu mendorong pasangannya agar secara spiritualnya semakin baik. Program berikutnya di Anugerah Prima Motor ini juga ada ngaji bersama. Setiap pagi jam 7 kita awali dengan murojaah. Ada juga kita hafalan Quran. Ada juga belajar mengaji dengan tajwid yang benar. Ada lagi tentang perjalanan Nabi yang selalu kita dengarkan secara berkala, menghadirkan kepada para ustadz untuk memberikan materi spiritual kepada rekan-rekan semua. Sehingga harapan kami di Anugerah Group ini tidak semata-mata hanya dunia yang kita kejar, tetapi bagaimana agar akhiratnya pun kita upayakan. Hingga kelak kita ke depan bisa masuk surga bersama-sama. Pada rekan-rekan semuanya yang berada di naungan grup Anugerah Group, kami berpesan agar bagaimana usaha ini bisa selalu tumbuh, bagaimana agar usaha ini bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, untuk banyak keluarga. Maka perlunya kita untuk mengupayakan bersama-sama agar Anugerah Group ini selalu berkembang dan bertumbuh sehingga memberikan manfaatnya untuk kita semuanya. Biasanya saya akan terbangun di jam 3 pagi karena alarm handphone selalu berbunyi di jam itu. Aktivitas yang biasa saya lakukan sebelum sholat malam adalah membangunkan ibu untuk saling mengingatkan agar menjalankan sholat tahajud. Begitu juga
teman-teman yang di bengkel Anugrah. Para leadernya biasanya saya juga akan mencoba untuk komen di chat grup para leader. Monggo Mas, sholat tahajud bersama-sama. Semoga dengan sholat tahajud, dengan doa-doa tersebut, maka doa kita mudah untuk dikabulkan. Ini yang biasanya saya lakukan. Jam 3 kemudian sholat malam itu biasanya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam ya, sambil menunggu sholat subuh, ya, adzan subuh. Nah baru setelah adzan saya berupaya untuk datang ke masjid. Memang jaraknya nggak terlalu jauh, tapi ini memang sesuatu hal yang cukup berat buat kita semuanya. Perjalanan terberat, ya, bukan hanya ya kalau dibanding dengan naik gunung ya, ataupun dengan perjalanan keluar kota yang jaraknya bisa ratusan kilometer, tapi ternyata perjalanan ke masjid ini terutama di subuh ya, merupakan perjalanan yang terberat. Banyak sekali godaannya, sehingga orang lebih banyak akhirnya lebih suka untuk menarik selimut ya. Nah kemudian setelah subuh biasa sih seperti biasalah kita harus bersih-bersih rumah ya, nyapu halaman ya, agar debu-debunya bisa hilang. Setelah itu barulah mandi, kemudian siap-siap untuk menuju tempat kerja. Nah ini yang perlu teman-teman pahami, betapa pentingnya doa dari pasangan kita. Maka saya sarankan buat teman-teman ketika berangkat kerja, pastikan buat teman-teman yang sudah punya pasangan Anda ridho Anda berangkat kerja. Jangan lupa untuk minimal bersalaman. Jika berkenan, sekalian cium pipi kiri, cium pipi kanan. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis. Karena dengan keridhaan pasangan kita lah, maka pintu rezeki itu akan terbuka lebar. Jangan sampai pada saat berangkat teman-teman sudah tidak berdoa, tidak berpamitan, ya, tentu pekerjaan ini menjadi suatu hal yang bisa jadi akan ada kesulitan di sana. Maka buat teman-teman ya, yang sudah punya pasangan, silahkan berpamitan dengan pasangan, buatlah pasangan Anda happy. Begitu juga pasangan Anda, ketika ditinggal berangkat kerja, buatkanlah suasana yang happy. Maka dengan kondisi happy, kondisi ridho, maka Allah akan memberikan banyak rezeki pada kita. Aktivitas di bengkel biasanya akan selesai jam 4 sampai jam 5. Ya. Nah sepulangnya biasanya sepulang dari bengkel, ya, karena laundry itu ada di rumah, ya, kadang saya harus ngecek laundry. Ada pekerjaan apa, ada problem apa yang bisa saya bantu, sehingga laundry bisa berjalan tanpa kendala. Kadang diskusi juga dengan teman-teman, bagaimana, ada komplain atau tidak. Ya. Dan laundry ini akan tutup biasanya jam 8. Nah selepas jam 8, biasanya saya akan menyusul istri ke swalayan. Ya. Menjemput istri, menemani ya. Terkadang ketika kondisi swalayan sangat ramai, mau nggak mau saya harus siap untuk menjadi tukang parkir di sana, agar kondisi parkiran yang relatif sempit ya, bisa tertata dengan rapi, sehingga customer yang ingin berbelanja merasa nyaman karena tertatanya tempat parkir ya. Nah selesai dari swalayan biasanya di jam 9:10 lewat 15. Biasanya kita langsung pulang ke rumah ya.
Apakah sudah selesai pekerjaannya? Tentu saja tidak. Ya. Terkadang kita masih melakukan sesuatu, terutama mempersiapkan uang-uang receh yang dipakai buat besok. Ya. Kemudian juga membaca laporan, ya. Laporan keuangan hari ini. Ya. Dan terkadang ketika memang dibutuhkan event promosi, ya, mau nggak mau, ya, saya harus turun tangan, ya, memasang spanduknya laundry, ya, di malam hari dengan istri, ya. Kemudian juga memasang rontek bengkel, ya, baik Anugerah Prima Motor ataupun Anugerah Variasi. Kemudian hal itu bisa dilakukan terkadang sampai jam 11 malam. Ya, 11 malam baru pulang sampai rumah. Ya. Nah, pulang sampai rumah, ya rehat sebentar, biasanya jam 12 baru tertidur. Praktis hanya 3 jam sampai 4 jam tidur di malam hari yang bisa kami lakukan. Ya. Memang untuk jadi pengusaha itu tidak mudah, perjuangannya juga luar biasa. Maka tidak banyak orang bisa mampu menjalani sebagai pengusaha. Terkadang saya pun juga iri dengan teman-teman semuanya. Ya. Teman-teman sepulang kerja bisa langsung main dengan anak istri, ya. Tetapi ternyata saya dan istri itu harus berjuang. Bagaimana agar bisnis ini bisa survive, bagaimana bisnis ini bisa selalu tumbuh berkembang bersama-sama, karena di dalam perusahaan ini banyak sekali, ya, keluarga-keluarga yang harus kita hidupi. Ya. Mungkin tidak seberapa yang bisa saat ini kami berikan, tapi paling enggak ada suatu rezeki yang bisa tersalurkan kepada rekan-rekan semuanya. Ya. Tidak semata-mata kami itu juga akan selalu mengejar materi, teman-teman. Kalau ada orang menyampaikan harta tidak dibawa mati, tapi bagi kami justru harta itu akan dibawa mati. Karena dengan harta itulah kita nanti akan bisa bersedekah. Karena dengan harta itulah kita bisa menggaji para guru-guru ngaji untuk bisa mencerdaskan anak-anak dalam membaca Al-Quran. Maka kami berkomitmen, ya, selama kami mampu untuk melakukan hal tersebut, maka kami akan memperjuangkannya. Sehingga bagaimana agar perusahaan ini bisa berjalan dengan maksimal. Oke, kami berharap perusahaan ini, Anugerah Prima Motor, Anugerah Variasi, Anugerah Swalayan, Anugerah Mat, Anugerah Furniture, dan It's Express Laundry bisa tumbuh berkembang, ya. Tumbuh berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk orang lain, ya. Maka kami berharap agar teman-teman bisa saling support, saling memberi hal-hal yang positif, ya, sehingga bengkel ataupun swalayan ataupun furniture, ya, ataupun laundry ini selalu tumbuh, selalu berkembang, sehingga semakin banyak manfaat untuk banyak orang. Insya Allah, ya, tentu hal ini berkat doa teman-teman. Ya. Insya Allah saya dan istri, ya, ada panggilan ke Baitullah. Ya. Jadi yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman, dalam kehidupan ini ada 3 panggilan yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, panggilan azan. Yang kedua adalah panggilan kita untuk umrah atau haji bagi yang mampu. Yang ketiga adalah panggilan kematian.
Maka lakukanlah yang mudah dulu. Ya, jangan sampai ketika kemudian kita dipanggil kematian, kita belum melakukan 2 panggilan yang sebelumnya. Ya, terutama panggilan azan. Jangan sampai ketika dipanggil justru kita menghindar. Nah, kembali tadi ke panggilan umroh haji. Ya, saya ada cerita menarik. Jangan kita itu membatasi diri. Ya. Bisa jadi hari ini tidak mampu, tapi bisa jadi Allah bisa mengabulkan sesuatu hal yang awalnya teman-teman berpikir itu tidak mampu. Ya. Ada kisah nyata yang terjadi oleh adik saya, namanya Nur Sigit Nugroho. Beliau adik paling kecil, ya. Saya 3 bersaudara. Ya. Kakak ada di Bekasi, kemudian saya, kemudian adik saya ada di Jogja. Ya. Secara pekerjaan, secara finansial, adik saya yang lebih kecil, ya, yang lebih kecil. Tetapi faktanya, tahun lalu beliau justru malah berangkat duluan daripada kakak saya, daripada saya. Padahal secara materi beliau sebenarnya belum mampu untuk menuju ke arah sana. Tapi kembali bahwa panggilan bisa terjadi kepada siapa saja yang mau, bukan yang mampu. Ya, nah inilah rahasia Allah. Ya, kita tidak akan pernah tahu kapan doa-doa kita ini akan diijabah, sehingga panggilan itu benar-benar datang kepada Anda. Maka saya berpesan kepada teman-teman, jangan berkecil hati. Ya, insya Allah tahun ini saya dan istri akan berangkat menunaikan ibadah haji. Mohon kerelaannya, kami memohon maaf sebesar-besarnya selama berinteraksi dengan teman-teman semuanya, dengan rekan-rekan semuanya. Jika ada salah kata, salah perbuatan yang tanpa sengaja kami lakukan, telah menggores, melukai hati teman-teman semuanya. Dan mohon doanya agar dalam perjalanannya kami, sepanjang perjalanan menunaikan ibadah haji ini, bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan, sehingga kami nanti pulang dalam kondisi selamat dan diberikan label sebagai haji yang mabrur. Tentu tidak lupa kami akan mendoakan doa yang ingin Anda titipkan kepada kami. Ya, jangan sungkan-sungkan buat rekan-rekan. Bagi yang pengen punya hajat sesuatu, silahkan nanti bisa kirim baik lewat WA atau lewat catatan, dititipkan kepada kami dan akan kami panjatkan di tanah suci. Semoga doa-doa yang teman-teman harapkan, teman-teman inginkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berpesan, jangan berkecil hati teman-teman, ya. Dan kembali saya ingatkan tadi, ada 3 panggilan yang harus teman-teman pahamkan, ya. Harus ada 3 panggilan teman-teman pahami. Panggilan azan, panggilan ke Baitullah, panggilan kematian. Maka tolong pikirkan kembali agar pada saat dipanggil untuk kematian, teman-teman sudah melaksanakan panggilan yang paling mudah, yaitu sholat. Terima kasih teman-teman semuanya, saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.